Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Eva Fatmawati, NIM 165 dari Magam 5C. Saya di sini mendapatkan materi integral, unit 14 integral. Langsung saja ke materi pembelajaran. Sesuai dengan namanya, Riemann adalah seorang ilmuwan berkebangsaan Jerman yang lahir di Breslin, sebuah desa di dekat Denburg di Kerajaan Hanover di Jerman dengan nama lengkap Georg Friedrich Bernhard Riemann. Salah satu sumbangsihnya masih terkenal sampai sekarang adalah beliau memperkenalkan secara modern tentang definisi integral tentu. Untuk menghormatinya disebut sebagai integral Riemann. Integral Riemann biasanya digunakan untuk mencari luas daerah yang dibatasi oleh kurva. Misalkan ada fungsi fx dengan sumbu x pada interval a, b untuk mencari luasnya. Sebagai pendekatannya dengan bentuk persegi-persegi panjang yang biasanya disebut dengan partisi. Persegi panjang tersebut umumnya berukuran sama. Untuk mencari luas daerah yang dibatasi oleh kurva, yaitu dengan menjumlahkan persegi panjang tersebut. Semakin banyak persegi panjang digunakan akan mendekati luas yang sebenarnya. Jadi partisi itu semakin kecil-kecil partisi, semakin banyak partisi itu semakin mendekati luas yang sebenarnya, atau n sama dengan tak hingga. Seperti ini bisa diubah menjadi L sama dengan integral A sampai B fx dx dengan delta x ini seperti ini. Saat mencari luas dengan metode jumlah Riemann pada GeoGebra tersebut terdapat dua fungsi untuk mencari fungsi pada kurva. Kedua fungsi tersebut sebenarnya sama, hanya saja terdapat perbedaan pada upper sum atau poligon luar. Partisi dimulai dari angka 1. Upper itu luar, jadi dimulainya dengan angka 1. Lower sum dalam partisinya itu dihitung mulai dari angka 0. Kedua fungsi GeoGebra tersebut boleh digunakan pada kurva menghadap ke atas maupun kurva menghadap ke bawah. Hanya saja agar lebih mudah saya menggunakan upper sum ketika kurva itu menghadap ke atas dan lower sum ketika kurva tersebut menghadap ke bawah. Upper sum fungsi static value and x value number of rectangle. Lower sum sama function static value and x value number of rectangle. Langsung saja pada subbab yang pertama. Untuk mencari luas metode jumlah Riemann, integral Riemann. Untuk mencari luas dengan metode jumlah Riemann yaitu sebagai berikut. Tentukan luas menggunakan fungsi ini dengan mengambil titik sampel seperti ini pada titik ini. Yang pertama, apa yang kita lakukan? Yaitu dengan menuliskan ini pada menu input GeoGebra. Menu input GeoGebra. Oke, enter. Kita buang titiknya dulu karena belum masuk pada materi 3G. Nah, kurang lebihnya seperti ini gambarnya. Yang kedua, karena ini kurvanya menghadap ke atas, saya menggunakan upper sum. Fungsinya f. Statnya itu dimulai dari negatif 7,75. Kenapa saya menggunakan negatif 7,75? Kan kok di sini itu 8 gitu ya. Karena saya mencukupkan bilangan berapa yang mendekati dengan ini. Nanti biar partisinya itu tidak keluar atau kekurangan atau gimana, biar pas pokoknya. 1,75. Yang di sini itu saya bagi menjadi 15. Nah, seperti ini. Luasnya itu negatif 141,69. Nah, ini kan karena negatif, saya itu menggunakan mutlak biar nilainya luasnya itu bisa positif gitu. Oh ya, saya belum menjelaskan kenapa kok ini bisa putus-putus dan di sini warnanya biru. Oke, saya jelaskan.
Di sini kenapa kok bisa warnanya biru ya partisinya? Klik kanan, setting, color, warnanya biru seperti ini. Nah, ini bisa digeser-geser sesuai dengan keinginan kita. Nah, seperti ini kan saya tadi. Kok bisa batas kurvanya kok bisa putus-putus? Nah, di style di sini saya pilih yang ini kalau nggak salah. Oh ya, saya kan masih klik yang di kurvanya, yang di partisinya. Saya klik pada kurvanya, style seperti ini. Opacity bisa di gini-gini kan sesuai. Thickness, oke, warnanya juga sama tadi. Kalau pengen diubah warna juga diklik pada color. Oke, langsung saja pada soal yang kedua. Contoh 2, tentukan luas dengan menggunakan GeoGebra fungsi 4x pangkat 3 plus 6x kuadrat min 1 dengan mengambil titik sampel untuk luas di atas kurva sekian serta titik sampel di bawah kurva sekian. Nilai n pada kurva tersebut 50. Oke. Kita tuliskan dulu soalnya. Kita hapus dulu yang ini. Ketemu. Oke, kemudian lower sum ketikan dibagi menjadi 50 sama menggunakan upper sum. Oke, kita praktekkan menggunakan lower sum, fungsinya f. Startnya itu negatif 1,35 sesuai dengan soal yang tadi, lalu menggunakan negatif 0,5. Di sini saya kan menggunakan titik ya, soalnya di ini sudah menggunakan koma, dan di sini komanya yang di bilangannya batas itu saya menggunakan titik biar ada perbedaan, biar dapat dibaca. N-nya tadi 50. Oke, karena saya mengapa kok milih 50? Karena saya ingin nilai luasnya ini lebih mendekati luas yang sebenarnya, gitu. Yang di sini sama saja. Upper. Oh ya, saya jelaskan lagi ya. Kenapa kok di sini yang di atas itu lower, yang di bawah itu upper gitu. Sama seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa upper sama lower itu sama saja, karena saya yang menghadap ke bawah itu menggunakan upper karena biar di sini partisnya itu tidak keluar dari batas-batasnya sini gitu, biar agar lebih rapi. Negatif 0,5 0,35 dengan 50 n-nya, enter. Oke. Di sini B-nya A-nya ini, B-nya ini. Langsung saja ke Word. Nah, gambarnya sama. Ini ketika saya ubah warnanya dan saya perbesar seperti ini. Dan jadi luas kurva ke bawah itu 0,5, ke atas itu 0,55. Karena ini negatif, saya mutlakkan menjadi 0,55 serta luas keduanya adalah 0,55 ditambah 0,55 sama dengan 1,1. Lanjut kepada sub yang B, menggambar diagram integral Riemann. Untuk menggambar diagram integral Riemann berikut, contoh 1, gambarkan diagram integral Riemann dengan menggunakan GeoGebra pada fungsi fx x pangkat 3 min x pangkat 2 plus 4x plus 4 dengan mengambil 3 pasang titik sampel berikut ini, dengan n dari keduanya adalah 10, 6, dan 2. Oke, yang pertama, untuk menentukan luas dengan menggunakan GeoGebra tersebut, dahulu menuliskan fungsi fx pada menu input lalu enter.
selalu menjadi tradisi ketika kita menggunakan GeoGebra, kita tulis dulu soal fungsinya atau soalnya. Kita hapus, enter. Nah, kira-kira gambarnya seperti ini ya, kira-kira oke, gambarnya seperti ini. Lalu kita itu ketikkan integral yang ini, function start x value and x value. Kita klik, fungsinya kita ubah menjadi f seperti ini, sesuai ini. Kalau ininya misalnya ini diganti k x gitu ya, jadi di sini itu ya f nya itu diganti dengan k. Kalau ini f, ini juga f gitu. Ini negatif 0,55 sampai dengan 2. Nah, integral lagi. Ini f di sini itu 2, di sini 3,55. Oke, karena saya akan agar tidak hanya 2 saja, di sini saya akan menyisipkan sedikit kurva. Caranya sama, integral f startnya itu di 3,55 sampai 4 saja, enter. Nah, sudah kan, ini coba diperbesar biar agak kelihatan. Nah, ini kan ada batasnya, jadi f ini yang warna hijau ini adalah kurvanya, yang coklat-coklat ini adalah daerahnya, yang integral itu mencari daerahnya. Kemudian nah, untuk menampilkan partisi pada kurva pada menu input, ketika per sum ini ubah rumus panggilan tersebut menjadi masing-masing. Oke. Jadi untuk menggambarkan partisinya itu dipakai upper sum fungsinya. Lalu ini kan upper sum yang kurva yang ini, jadi pakai yang ini, negatif 0,55 jangan sampai dengan 2, lalu dibagi menjadi 10, enter. Upper lagi sampai 3 kali, f 2 sampai 3,55 dibagi menjadi 6, upper lagi, f 3,55 sampai 4 dibagi menjadi 2. Nah, saya akan menjelaskan. Pada kurva yang menghadap ke bawah ini kan ada satu kotak, 2 kotak, hampir lebih dari setengah kotak. Tapi ini ya kita misalkan dengan setengah kotak saja gitu. Terus yang kurva yang ini menghadap ke atas ini satu kotak setengah, lebih dikit lah gitu. Yang di sini itu sisanya dari kotak yang ini. Nah, kenapa kok di sini saya ada 10, ada 6, ada 2? Karena saya itu membagi, kalau dalam diagram integral Riemann itu satu kotak ini dengan satu kotak ini dengan satu kotak yang ini itu partisinya harus sama. Ini satu kotak ada 4 partisi, satu kotaknya lagi ada 4 partisi. Di sini karena setengah kotak ada 2 partisi. Yang di sini juga sama, satu kotak itu 4 partisi, itu setengah kotak 2 partisi.
Kenapa saya menggunakan upper sum semua? Karena tadi saya menjelaskan kalau upper sum dengan ada dua upper sum dan lower sum. Karena pada diagram ini saya menggunakan upper sum semua. Gimana ya? Biar kelihatan saja kalau dia itu upper sum dan lower sum itu sebenarnya sama. Tapi saya menggunakan pada diagram itu upper sum semua biar kelihatan kalau itu adalah partisi-partisinya gitu. Oh ya, kita samakan dulu dengan jawabannya. Oke, jawabannya seperti inilah. Oh ya, kenapa kok warnanya biru, pink sama hijau? Sama caranya, kita klik setting color, atur sesuai dengan keinginan kita, gitu saja. Contoh 2. Gambarkan integral Riemann dengan menggunakan GeoGebra pada fungsi ini dengan mengambil 3 pasang titik sampel seperti ini dengan ini oke. Kita langsung saja ke GeoGebra, Ctrl C, Ctrl V. Nah, oke, kurang lebih itu gambarnya seperti ini. Lalu untuk mencari daerahnya, kurvanya yang akan dihuni oleh partisi, kita menggunakan integral fungsinya f. Ini saya akan mengambil di negatif 6, negatif 4,2. Ini sudah. Lalu integral lagi, start value f. Di sini saya mengambil negatif 4,2, 0,2, enter. Integral lagi karena saya akan membuat 3 kurva 0,2 sampai 2. Oke. Kurang lebih gambarnya seperti ini. Untuk menampilkan partisi seperti area yang pertama tadi, klik upper sum, fungsi sesuai ini ya, dimasukkan sesuai ini. Negatif 6, negatif 4, 2, enter. Lalu yang kedua itu upper lagi, fungsi negatif 4,2, 0,2 serta dibagi menjadi 6. Oke, upper lagi, fungsi 0,2, 2, 3. Oh, di sini ada kekeliruan. F 0,2, 2,3. Oke. Ntar. Sama seperti tadi, yang di sini itu satu kotaknya dibagi menjadi 3 partisi. Ini hampir satu kotak, jadi ini ya 3 partisi karena ini itu tidak hampir, jadi itu 2 partisi saja. Kita samakan. Oh, ternyata di sini 3. Oke, kita rubah menjadi 3. Nah, dari satu kotak itu ada 3 partisi. Sama, untuk mengubahnya itu ya juga sama, pakai setting color atau setting style gitu ya.
Langsung saja pada poin yang ketiga, yang C menentukan luas daerah antara kurva f dan sumbu x. Untuk menentukan kurva f dan sumbu x sebagai berikut. Contoh 1, hitunglah luas daerah kurva fx negatif 2x minus 6 serta sumbu x jika selang sebesar minus 1,4. Dijawab. Oke. Seperti tradisinya, kontrol C saja. Kita hapus. Oke. Kembali ke soal. Nada serta sumbu x jika selang sebesar negatif 1,4. Jadi selangnya itu nanti ada kita perbesar. Ada di negatif 1,4 di sini. Nah, untuk untuk menggambarkan selang, kita itu pilih pada ini perpendicular line. Karena di negatif 1, klik di negatif 1 ini pada 4, pada titik 4 klik 4 sini. Oke. Setelah itu kita pilih gini. Diperjelas dulu gambarnya. Nah, seperti ini ya. Kan ini suruh mencari luas yang dibatasi oleh daerah X. Nah, jadi kita itu akan menggambarkan luasnya yang dibatasi dengan sumbu X ini. Jadi kan ada segitiga yang sini, ada bidang di sini, ada bidang di sini, itu segitiga besar, segitiga kecil ya. Langsung saja kita gambar dengan poligon. Di sini, sini. Gambar lagi, sini, sampai sini. Oke. Kembalikan move agar lebih bisa dipahami. Yang di sini itu ada T1, itu saya rename menjadi segitiga 1. Yang di sini di T2 rename segitiga 2. Oke, ini segitiga 1, ini segitiga 2. Nah, oke, saya akan mencari luasnya dengan cara pilih area. Ini gambar cm kuadrat itu luas area. Klik pada segitiga yang satu, klik pada yang segitiga yang satu lagi. Nah, di sini ketemu areanya yang segitiga besar itu 16, yang segitiga kecil itu 1. Kita samakan. Nah, di sini adalah segitiga satunya 16, segitiga duanya itu 4. Jadi luas seluruhnya itu 16 tambah 7 yaitu 17. Di sini kok ada tulisannya, itu gimana ya caranya? Oke, saya akan praktekkan di teks. Klik saja, misal ya segitiga 1 dan segitiga 2 yaitu 16 ditambah 1 sama dengan 17. Seperti ini misalnya. Kok ini warnanya putih? Oke. Ini di gini aja, di sini aja biar enggak rumit. Hijau, nah biru. Nah, misalkan ini bisa diubah-ubah. Kalau ingin lebih warna yang banyak lagi, ini yang di plus ini diklik. Nah, bisa cari warna-warna. Ini background color, foreground itu hurufnya. Oke, seperti ini. Kira-kira sama seperti yang di Word. Oke.
Langsung saja pada contoh soal yang kedua, yaitu contoh 2. Hitung luas daerah kurva fx 5x-9 yang dibatasi oleh sumbu x sama dengan 0, sumbu x sama dengan 5. Jawab. Pertama, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu negatif 5 itu apa fungsinya itu kita tuliskan dulu pada GeoGebra-nya. Enter. Kemudian x-nya itu sama dengan 0 dan x-nya itu sama dengan 5. Di perpendicular line perpendicular line 0 nggak bisa ya. Oke. Kalau misalkan ya kita coba-coba lagi itu gak bisa, kita pakai cara manual saja. A sama dengan, karena tadi di 0,0 perpendicular line dengan yang ini poin sama line, poinnya itu A, line-nya itu X aksis. Ini sudah ketemu di sini. Sama yang kedua, B sama dengan 5,0. Nah, ini sudah membentuk titiknya di sini. Lalu untuk membentuk line-nya, yaitu perpendicular line, poin B, line X aksis. Nah, ini sudah mau kelihatan kan segitiganya, ya, daerah yang dibatasi dengan sumbu X. Nah, untuk biar lebih jelasnya itu gini. Nah, sama caranya kayak yang tadi pada move, di rename misal dengan segitiga 1. Segitiga 2. Itu untuk mencari areanya, ini cm kuadrat itu area untuk luas. Untuk mencari area luas, klik segitiga yang besar, klik segitiga yang kecil. Oke, ketemu 25,6 dan 8,1. Jadi luas segitiga 1 25,6 dan segitiga 2 8,1. Luas seluruhnya yaitu 25,6 plus 8,1 yaitu 33,7. Sama. Oke, sekarang lanjut saja ke poin yang D. Menentukan luas daerah antara kurva. Gimana ya menentukan luas daerah antara kurva itu? Jadi nanti sebagai gambaran yang luarnya saja, menentukan luas daerah pada kurva itu
ada kurva yang pertama, ada kurva yang kedua. Nanti ada daerah yang daerah perpotongan antara kurva yang pertama dan kurva yang kedua. Agar lebih jelasnya, langsung saja saya praktekkan. Oke, ini kita hapus dulu. Yang kedua, seperti ini. Oke, cara selanjutnya, kan ini sudah kelihatan perpotongannya. Kita untuk mencari titiknya, titik perpotongan itu menggunakan intersect. Jadi di sini dipilih intersect yaitu dengan klik daerah sini dengan klik daerah yang sini. Oke, muncul titiknya, titik A, B, C. Ini kok ada 2 ya gitu. Oke, setelah jelaskan, di sini itu ada perpotongan daerah yang lebih besar. Di sini tuh sebenarnya juga ada perpotongan daerah tapi minim sekali. Jadi kita terfokus pada luas yang sini saja. Oke. Untuk menggambar, untuk mengarsir lah istilahnya daerah yang di sini itu dengan menggunakan integral between. Oke. Di sini diisi dengan F, di sini diisi dengan G, di sini diisi dengan X, A, di sini diisi dengan XB. Oke, saya jelaskan. Kenapa tadi kok yang di materi sebelumnya itu integral, kok ini kok di integral between? Oke, saya jelaskan. Kalau integral saja itu ada cuma ada satu fungsi. Kalau integral between itu ada 2 fungsi. Between itu yang digunakan untuk mencari perpotongan kurva 1 dengan kurva 2, daerah perpotongan kurva 1 dengan kurva 2, seperti itu. Nah, ini ketemunya itu 15,8 luasnya yang ini. Kita samakan. Oke, sama 15,8. Langsung saja pada contoh soal yang kedua. Ini kita hapus. Soal yang kedua. Tentukan luas daerah antara kurva fx ini x kuadrat plus 6 sama gx kuadrat plus 3x plus 1. Enter. Enter juga. Nah, ini ada perpotongan, daerah perpotongannya antara kurva yang ungu dengan kurva yang abu-abu ini. Caranya selanjutnya gimana ya? Nah, kita cari titiknya seperti tadi dengan intersect, klik kurva yang abu-abu, klik kurva yang ungu. Apakah boleh dibalik-balik kurva yang ungu dulu dengan kurva yang abu-abu dulu? Boleh. Terserah bebas, nanti pasti akan mendapat 2 titik A, B biasanya. Setelah itu untuk mewarnai daerah ini kayak memperjelas, kayak mewarnai lah, mengarsir itu menggunakan integral between function function f, function g, x, a dengan x,
enter. Nah, ini agak kayak abu-abu gitu ya. Boleh diklik setting color misal kuning. Nah, misal biru dah. Nah, seperti ini. Luasnya 14,29 sama. Oke. Setelah itu lanjut sebab yang berikutnya. Menggambar grafik fungsi volume benda putar. Nah, ini agak seru. Untuk menggambar grafik volume benda putar sebagai berikut. Contoh 1, gambarkan grafik volume benda putar pada fungsi fx setengah akar x dengan interval ini. Oke. Pada gambar pertama, sebelum gambar volume benda putar, masukkan fungsi pada input. Oke, setengah akar x. Setengah akar x. Enter. Selanjutnya itu masukkan intervalnya dengan integral fungsinya diganti f, start x value nya diganti dengan 0 seperti intervalnya yang diketahui dari soal tadi, 0 sampai 10. Nah, seperti ini. Di sini itu 0 sampai 10. Nah, selanjutnya saya membuat slider. Numbernya sama, number angel, pilih angel. Lalu 0, intervalnya minimal 0 sampai diputar sampai 360 animation 1 derajat. Oke. Setelah itu 3G graphicnya diaktifkan. Kemudian masukkan ini. Surface expression parameter variabel 1 ini sampai variabel 2 start value end value lalu enter. Oke, langsung saja kita copy saja biar tidak terlalu lama. Nah, coba kita gerak-gerakkan. Oke. Ini. Oke. Nah, di sini saya ada ide kalau dikasih animasi itu dia muternya sendiri. Nah, jadi memutar otomatis itu menggunakan animation. Nah, selanjutnya saja pada contoh soal yang kedua, yaitu gunakan grafik volume benda putar pada fungsi fx x pangkat 3 plus 1 dengan panjang interval min 1,1. Nah, x pangkat 3 plus 1. Oke. Enter. Kemudian integral saja untuk membuat daerahnya, yaitu intervalnya itu dari negatif 1 dan 1. Lalu membuat slider.
angel. Sini saya samakan saja. Kemudian nggak perlu mengaktifkan 3G graphic karena ini sudah ada 3G graphicnya. Kemudian untuk menampilkan daerah benda putarnya pakai surface. Nah ini seperti ini. Oke, kita jalankan. Oke, bisa. Coba lihat dari sisi ini. Oke, nice. Sama seperti yang di sini. Oke, selanjutnya pada kegiatan pembelajaran agar lebih memahami penggunaan aplikasi GeoGebra, maka gambarkan grafik volume benda putar pada fungsi ini dengan interval ini. Coba gunakan pada selain cara modul di atas. Semakin rumit nilai makin bagus. Pertama, grafiknya itu masukkan persamaan pada GeoGebra-nya. Oke. Itu di akar X. Plus 1. Di sini saya langsung menuliskan intervalnya, yaitu 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 8. Enter. Lalu grafik 3D nya sudah. Habis itu kita membuat slidernya. Angel. Di sini saya samakan saja. Oke. Kemudian masukkan surface. Di sini saya menggunakan surface 4 surface. Seperti ini. Di copy saja. Oke, saya lanjutkan. Baik, tadi maaf kepencet bentar. Nah ini oke, saya yang membedakan tadi kan ada surface-nya hanya 1. Nah di sini ada surface-nya itu 2, 3, 4. Nah gini. Oke, terlihat perbedaannya kan. Di sini itu di tengah-tengahnya itu ada ini, ada lingkarannya dengan double ungu dan warna biru. Jadi yang ini itu yang dalam, terus yang biru ini yang ini, terus yang ungu yang ini luarnya. Ini adalah luarnya ini, sininya.
Oke. Lalu apalagi yang membedakan, apalagi istimewanya dari koneksi ini? Klik kanan animation. Nah, dia akan memutar dengan sendirinya seperti ini. Oke. Sekarang lanjut saja dengan soal yang selanjutnya, yaitu saya jelaskan dulu ya, yang ini tadi belum saya jelaskan. Ini 4,4 itu dari mana? 4,4 itu setengahnya dari interval, kan intervalnya 8, di sini setengahnya 4 4 0 ini interval juga, seperti ini, interval, setengah interval, batas bawah interval. Oke, seperti itulah saja pada soal yang berikutnya. Di soal ini, agar lebih memahami penggunaan aplikasi GeoGebra, maka ambillah salah satu submateri pada integral dengan soal serta output sesuai dengan kreasi masing-masing. Semakin berbeda style grafik pada modul nilai, semakin bagus. Ini oke, kita tuliskan dulu aja soalnya. Pada x-nya 1,7, ini kita hapus. Oke, masukkan. Ini close saja 3D nya. Oke, selanjutnya klik perpendicular line, karena tadi itu intervalnya pada 1 dan 7. Oke, perpendicular line, pada 1 dan 7. Nah, seperti ini nanti membentuk, ini kan sudah kelihatan ya, daerah yang dibatasi dengan sumbu X, berarti kan terdapat di sini dan terdapat di sini kan daerahnya. Setelah itu poligon sama. Oke, kita rename aja. Kembali lagi, ini di rename jadi segitiga 1. Nah, jadi cara rename itu bisa langsung diklik di bidangnya, klik kiri langsung rename, atau bisa juga diarahkan ke sini, misal ini itu di rename gitu bisa. Lalu kita mau ubah saja gimana buat spesialnya yang beda dari modul, yaitu kita misalkan ada color ini,
Terus misalkan ini pakai inilah apalah gitu ya, misalkan inilah. Nah, bisa kayak gini. Jadi yang spesialnya itu yang belum diajarikan pakai feeling ini kan. Nah, seperti itu ya. Untuk daerahnya gimana untuk jawabannya? Oke, untuk jawabannya itu sama. Kita klik area, klik segitiga satunya, klik segitiga satunya. Di sini 12,25 dan 6,25. dan 6,5 jadinya 18,5. Oke, sama. Langsung saja kita membahas tugas. Untuk lebih mengetahui tentang software GeoGebra, maka buatlah masing-masing satu contoh untuk A. Mencari luas dengan metode jumlah Riemann dengan fungsi ini. Dengan mengambil titik sampel untuk luas kurva ini dengan n tersebut 7. Dihapus saja. Nah, habis itu kita klik upper sum. Fungsinya negatif, batasnya itu di negatif 3,8, intervalnya negatif 0,2 dibagi menjadi 7. Oke, seperti ini. Kita samakan. Ini saya jelaskan lagi. Ini kan jadi luasnya itu negatif karena kurvanya itu menghadap ke atas dan ini membatasi dengan negatif kan. Jadinya ini ketemunya negatif karena luas itu tidak ada yang negatif, maka ini saya mutlakkan menjadi 6,92. Luasnya 6,92. Nah, yang kedua itu gambarkan diagram integral Riemann dengan menggunakan GeoGebra pada fungsi fx ini dengan mengambil 3 pasang titik sampel ini dengan n kurva tersebut 4 dan 5. Oke. Setelah itu diintegralkan untuk mencari daerahnya. Fungsi negatif 1,2 negatif 5 enter. Kemudian integral lagi, coba mencari dua daerah ya. Fungsi di negatif 1,2, lalu di sini negatif 5. Oh, ternyata ini sama. Oke.
salah mengetik ya. Oke, negatif 1,2. Oke, coba lagi. Negatif 1,2, 4. Oke, nah sini baru bener. Nah, secara hampir lah seperti ini. Klik upper sum fungsi negatif 1,2, 4, 5 upper fungsi negatif 1,2 negatif 5 dibagi menjadi 4. Oke, saya jelaskan. Jadi dalam satu kotak ini dibagi menjadi 5 partisi. Mengapa demikian? Ini kok ada 1, 2, 3, 4, 5, kok ini agak kesini ya, soalnya ini daerahnya dikurangi kan, sini agak daerahnya agak dikurangi, jadi brepetnya kesini, brepetnya apa ya, larinya kesini gitu. Karena kalau di sini itu tidak sampai dengan satu penuh kotak, jadi hanya 3 saja. Kalau misalkan ini dipenuhkan satu kotak itu isinya 5 gitu. Oke, soal selanjutnya yang C, menentukan luas daerah antara kurva X dengan sumbu X, kurva F dengan sumbu X. Hitunglah luas daerah ini jika selang sebesar min 5,1 dan sumbu X seperti ini. Oke, ini kita hapus, Ctrl V, seperti ini. Coba lagi lupa soalnya. Dengan negatif 5,1. Oke, di negatif 5 perpendicular line negatif 5,1. Nah, seperti ini sudah. Habis itu sama seperti tadi, kita pergi ke poligon, kita gambar daerahnya. Oke, seperti ini. Lalu area 28,17 serta 4,01 dijumlahkan 32 sekian ya luasnya. Oke, kita samakan dengan ini. Oke, 32,34. Selanjutnya yang poin D, menentukan luas daerah antara kurva. Diketahui dua kurva dengan persamaan fx ini dengan gx seperti itu. Aplikasikan pada GeoGebra. Enter. Enter. Kemudian intersect untuk mencari titiknya, untuk menggambar titiknya. Nah, titik A, titik B sini, lalu di integral between ya, lebih tepatnya integral between ini f g, fungsi f fungsi g, lalu x a
kemudian X, B, kemudian enter. Nah, sudah tergambarkan ini daerahnya warna ungu semua. Lalu ini sudah diketahui bahwa luasnya itu ada 55,3. Untuk lebih detailnya saya akan mengubah warnanya menjadi warna merah misal. Oke, seperti ini. Coba kita lihat di Word. Oke, 55,3 sama menggambar volume ke benda putar dengan fx nya ini seperti kx plus 5 dengan panjang interval min 14 kurang dari x kurang dari 0. Aplikasikan pada GeoGebra. Oke. Lalu gambarkan integral yang ini, fungsi, lalu negatif 14, intervalnya negatif 14 x hingga 0. Oke. Nah, seperti ini. Lalu kemudian buat slidernya, angel. Oke. Lalu setelah itu tampilkan rigid graphics. Kecil saja. Habis itu oke, masukkan surface tadi untuk menampilkan selimut 3D nya. Ctrl C, Ctrl V, enter. Oke. Oke, sudah sama seperti ini, seperti di Word. Oke, sekian itu ada refleksi atau lagi. Setelah mempelajari tentang software GeoGebra di atas, maka apa yang bisa saudara simpulkan? Setelah mempelajari tentang software GeoGebra di atas, hal yang dapat saya sampaikan yaitu menghitung luas dengan metode integral Riemann, menggambar diagram integral Riemann, menentukan daerah kurva F dan sumbu X, menentukan luas daerah antara dua kurva, dan menggambar grafik volume benda putar secara serta mengingat kembali materi integral semester lalu. Jadi semester lalu itu saya mendapat materi integral yang di dalamnya itu adalah integral Riemann. Oke, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.